Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Yosua Brilian Yanti Tangkau dengan NIM akhir 244. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya yang berjudul Perkembangan Lembaga Negara. Perkembangan lembaga negara. Menurut Jimli Asyidiki, pengertian organ atau lembaga negara dapat dibagi menjadi 5 tingkatan berdasarkan luas dan sempitnya. 1. Arti paling luas. 2. Arti luas atau lebih sempit. 3. Arti lebih sempit. 4. Arti lebih khusus, lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD, undang-undang, atau peraturan yang lebih rendah. 5. Arti khusus tingkat pusat. Selanjutnya, tujuan dibentuknya lembaga negara. Tujuan dibentuknya lembaga negara adalah untuk menjalankan fungsi pemerintahan atau menyelenggarakan fungsi negara. Lembaga-lembaga negara tersebut harus bekerja sama sehingga membentuk suatu kesatuan untuk merealisasikan secara praktis fungsi negara dan secara ideologis mewujudkan tujuan negara jangka panjang. Selanjutnya, teori pembagian kekuasaan. Masing-masing lembaga memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam UUD 1945. Dengan pembagian ini, pemerintahan dapat berjalan lebih baik karena adanya membuat aturan, melaksanakan aturan, dan mengawasi pelaksanaannya. Teori pembagian kekuasaan terlihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 melalui pembagian fungsi kepada beberapa lembaga negara. 1. Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan kekuasaan legislatif atau membuat undang-undang. 2. Presiden Republik Indonesia menjalankan kekuasaan eksekutif atau melaksanakan pemerintahan. 3. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi menjalankan kekuasaan yudisial atau mengadili dan menegakkan hukum. Selanjutnya, teori trias politika oleh Montesquieu. Montesquieu mengemukakan pendapatnya mengenai trias politika, membagi 3 kekuasaan negara menjadi kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudisial. Kekuasaan legislatif, kekuasaan untuk membentuk aturan. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan atau melaksanakan aturan yang telah dibuat. Kekuasaan yudisial yaitu kekuasaan yang mengawasi dan mengadili apabila terjadi penyimpangan dari pelaksanaan aturan tersebut. Kita masuk dalam perbedaan sebelum amandemen. Sebelum amandemen, MPR, lembaga tertinggi negara, kekuasaannya sangat besar. DPR, lembaga perwakilan rakyat, tidak bisa dibubarkan presiden. Presiden dipilih oleh MPR. Mahkamah Agung satu-satunya pemegang kekuasaan kehakiman. BPK mengawasi keuangan negara. DPA memberi pertimbangan kepada presiden. Perbedaan sesudah amandemen. Sesudah amandemen, MPR tidak lagi lembaga tertinggi, kedudukannya setara lembaga negara lain, berwenang mengubah undang-undang dasar dan melantik atau memberhentikan presiden. DPR, kekuasaan diperkuat, berwenang membentuk undang-undang. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. DPD mewakili daerah dalam sistem ketatanegaraan. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sama-sama memegang kekuasaan kehakiman. BPK tetap mengawasi keuangan negara dan melapor ke DPR, DPD, dan DPRD. DPA sudah dihapus. Kita masuk pada bagian B, lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga negara dalam Undang-Undang 1945. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, lembaga tinggi negara yang terdiri dari DPR dan DPD, bukan lembaga tertinggi lagi, termasuk fungsi legislatif konstitusional. 1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. 2. Melantik presiden dan wakil presiden. 3. Memberhentikan presiden dan wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar Pasal 2, Pasal 3, Pasal 7A dan 7B. Kedua,
Presiden, Kepala Negara, dan Kepala Pemerintahan pemegang kekuasaan eksekutif. 1. Memegang kekuasaan pemerintahan. 2. Mengajukan RUU. 3. Menetapkan PP. 4. Mengangkat dan memberhentikan menteri. 5. Menyatakan perang dan membuat perjanjian. 6. Memberi gerasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, pasal 4, 5, 10-15, dan 17. Nomor 3. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, lembaga perwakilan rakyat, pemegang kekuasaan legislatif. 1. Membentuk undang-undang bersama Presiden. 2. Fungsi anggaran atau APBN. 3. Fungsi pengawasan. 4. Hak interpretasi, angket, menyatakan pendapat pasal 19, 20, 20A, dan 23. Keempat, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, lembaga perwakilan daerah dalam sistem legislatif. 1. Mengajukan RUU terkait otonomi daerah. 2. Memberi pertimbangan RUU APBN, pajak, pendidikan, atau agama. 3. Mengawasi pelaksanaan undang-undang tertentu, pasal 22C dan 22D. Kelima, Mahkamah Agung, lembaga pemegang kekuasaan yudikatif tertinggi. 1. Mengadili tingkat kasasi. 2. Menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. 3. Memberi pertimbangan hukum pasal 24 dan 24A. 6. Mahkamah Konstitusi, lembaga yudikatif penjaga konstitusi. 1. Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. 2. Sengketa kewenangan lembaga negara. 3. Pembubaran partai politik. 4. Sengketa hasil pemilu. 5. Putusan pelanggaran presiden dan wakil presiden pasal 24C. Ketujuh, Komisi Yudisial, lembaga yang berkaitan dengan kekuasaan yudikatif. 1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung. 2. Menjaga kehormatan dan perilaku hakim pasal 24B. 8. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, lembaga negara yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 1. Memeriksa keuangan negara. 2. Menyerahkan hasil pemeriksaan ke DPR, DPD, DPRD pasal 23E, 23F, dan 23G. Kesembilan, pemerintah daerah, gubernur, bupati, wali kota, penyelenggara pemerintahan daerah, termasuk kekuasaan eksekutif daerah. 1. Mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi. 2. Menjalankan Perda pasal 18, 18A, dan 18B. Ke-10, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, lembaga perwakilan rakyat di daerah, fungsi legislatif daerah. Termasuk pada bagian C, Pedoman Perilaku Hakim atau KEPPH. Pengertian dan singkatan KEPPH adalah singkatan dari Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. KEPPH merupakan panduan bagi para hakim dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam kehidupan bermasyarakat. KEPPH berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga integritas dan martabat hakim, agar setiap tindakan dan putusannya senantiasa berlandaskan nilai-nilai moral dan hukum yang tinggi. Dasar hukum, penyusunan KEPPH didasarkan pada landasan hukum yang kuat di Indonesia, yaitu 1. Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan dan Kehakiman. 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Tujuan dan alasan memerlukan kode etik. Tujuan KEPPH: 1. Menjaga kewibawaan dan martabat lembaga peradilan. 2. Menjamin terwujudnya peradilan yang jujur, adil, dan transparan. 3. Menghindari terjadinya praktisi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kenapa hakim perlu kode etik? Hakim memiliki diskresi besar dalam menentukan nasib seseorang tanpa kode etik. Ada risiko penyalahgunaan wewenang. Kode etik berfungsi sebagai rem
Moral agar hakim tetap objektif dan tidak terpengaruh oleh intervensi politik maupun materi. Selanjutnya, prinsip-prinsip dalam KEPPH memuat 10 prinsip dasar yang wajib dipatuhi oleh setiap hakim. 1. Berperilaku adil. Tidak memihak, memberikan hak yang sama kepada setiap orang. 2. Berperilaku jujur. Lurus hati, tidak curang dan tidak memanipulasi informasi. 3. Berperilaku arif dan bijaksana, mampu bertindak tepat dalam situasi sulit. 4. Mandiri, bebas dari pengaruh pihak lain. 5. Berintegrasi tinggi, tangguh dalam mempertahankan prinsip moral. 6. Bertanggung jawab, siap mempertanggungjawabkan putusan kepada Tuhan dan masyarakat. 7. Menjunjung tinggi harga diri, menjaga kehormatan diri dimanapun berada. 8. Berdisiplin tinggi, patuh pada aturan dan waktu. 9. Berperilaku rendah hati, tidak sombong, dan sadar akan keterbatasan diri. 10. Profesional, memiliki kompetensi dan kemauan belajar yang tinggi. Selanjutnya, pengawasan terhadap hakim, yang bertugas mengawasi agar hakim tidak melanggar aturan tersebut. Pengawasan dibagi menjadi 2 mekanisme. 1. Pengawasan internal, dilakukan oleh Mahkamah Agung melalui Badan Pengawasan atau Bawas. Kedua, pengawasan eksternal, dilakukan oleh Komisi Yudisial demi menjaga kemandirian hakim namun tetap terkontrol oleh publik. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.